Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama channel ini. Semoga Allah Ta'ala permudah segala urusan kita semua. Jangan lupa untuk di subscribe channel ini, di like, comment, and share videonya. Selamat menyaksikan. Para bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslimin yang mulia. Dunia tempat tinggal kita sekarang ini dibagi-bagi lebih daripada 200 negara. Setiap negara membuat usaha ingin mensejahterakan rakyatnya. Bagaimana rakyatnya supaya bahagia, hidup, aman, sejahtera. Maka setiap negara membuat usaha macam-macam. Ada yang memajukan perdagangan, memajukan pertanian, memajukan industri, memajukan pembangunan, memajukan pertambangan, dan lain-lain. Tapi dunia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam ini, pencipta seluruh manusia, memberitahu bahwa kebahagiaan manusia itu dalam agama. Kebahagiaan manusia itu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia ini taat kepada Allah, dia kaya, Allah akan bahagiakan. Dia miskin, dia taat kepada Allah, Allah akan bahagiakan juga. Petani yang besar, dia taat kepada Allah, Allah bahagiakan. Petani yang kecil pun, kalau dia taat kepada Allah, Allah bahagiakan. Demikian juga pedagang yang besar, kalau taat kepada Allah, amalkan agama, Allah bahagiakan. Pedagang kecil pun, kalau dia taat kepada Allah, Allah bahagiakan. Allah meletakkan kebahagiaan manusia ini dalam agama yang sempurna. Kemajuan-kemajuan keduniaan, perdagangan, pertanian, industri, pembangunan, dan sebagainya tidak disertai dengan agama, bukan membawa manfaat tapi akan membawa madarat saja. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran, kaum Madian sangat maju dalam perdagangan. Allah utus Nabi Syu'aib kepada kaum Madian bahwa kejayaan bukan dalam majunya perdagangan, tapi dalam agama, dalam taat kepada Allah. Mereka membangkang, tidak mau ikut kepada Nabi Syu'aib. Allah turunkan azab kepada kaum Madian, yaitu Allah turunkan hujan, tapi bukan hujan air, hujan api, hadirin yang mulia. Kaum Sabah sangat maju dalam bidang pertanian, sehingga kalau kita membawa keranjang kosong di atas kepala kita, lewat saja masuk di perkebunan kaum Sabah, begitu keluar keranjang itu penuh dengan buah-buahan. Saking suburnya, Allah utus 3 orang nabi kepada kaum Sabah, memberitahu bahwa kesejahteraan bukan dalam maju pertanian, tapi dalam agama, dalam taat kepada Allah. Mereka membangkang, Allah turunkan azab. Negeri yang tadinya subur makmur, hijau royo-royo, menjadi kering kerontang tandus, hadirin yang mulia. Begitu juga di Quran Allah jelaskan ada satu kaum namanya kaum Samud. Mereka sibuk dalam pembangunan, membuat rumah-rumah tempat tinggal yang kokoh, gunung batu dipahat, dibuat ruangan-ruangan. Allah utus Nabi Saleh alaihissalam memberitahu kepada mereka bahwa kejayaan hidup bukan dalam memiliki rumah-rumah yang bagus, rumah yang kokoh, tetapi dalam agama, dalam taat kepada Allah. Kaum Samud membantah, tidak mau ikuti ajakan Nabi Saleh. Allah turunkan azab, yaitu dengan suara saja. Menurut riwayat, suara teriakan malaikat. Riwayat lain mengatakan suara halilintar yang frekuensinya sedemikian rupa sehingga kaum Samud mendengar suara itu, jantungnya copot semuanya. Kaum Ad
Mereka berpendapat bahwa kemajuan itu ada dalam kesehatan tubuh, dalam kekuatan tubuh. Maka kerjanya adalah olahraga, training terus. Bagaimana menyehatkan badannya, menguatkan badannya. Sehingga berhasil. Tinggi daripada kaum Adi itu disebutkan dalam hadis 30 meter. Lebar dadanya antara 7-8 meter. Kekuatannya, kalau dia pukulkan tangannya kepada batu, batu hancur. Pohon korma dicabut dengan tangan kosong hadirin. Allah utus Nabi Hud alaihissalam memberitahu bahwa kebahagiaan, kemajuan bukan dalam kekuatan tubuh, tapi dalam agama, dalam taat kepada Allah. Mereka membantah, sibuk saja olahraga, tidak mau sholat, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turunkan azab, yaitu Allah turunkan angin sorsor 7 malam 8 hari meniup terus menerus, sehingga mereka semua tumbang hadirin yang mulia, seperti pohon-pohon korma yang tumbang. Demikian di Quran dijelaskan banyak perkara ini, usaha-usaha manusia ingin mendapatkan kesuksesan tapi tidak menyertakan agama dalamnya, bukan manfaat tapi madarat hadirin yang mulia. Kaum Nabi Nuh adalah mereka berpendapat kalau jadi golongan mayoritas hidup akan menang, akan berkuasa, maka kerjanya adalah kampanye saja supaya menjadi golongan yang terbanyak. Mereka berhasil menjadi golongan yang mayoritas. Orang yang beriman hanya kurang lebih 82 orang saja. Walaupun mereka mayoritas dan berkuasa, tidak mau mengamalkan agama, Allah datangkan azab, yaitu Allah datangkan banjir, sehingga semuanya binasa kecuali yang beriman yang naik ke kapal Nabi Nuh alaihissalam. Hadirin yang mulia, betapa penting agama bagi kehidupan kita ini. Agama ini bukan hanya untuk bekal hidup di akhirat, bahagia di dunia pun dengan agama. Kestabilan ekonomi dengan agama, keamanan dengan agama, kesehatan dengan agama, kesejahteraan dengan agama. Di zaman Rasulullah SAW, kalau ada keluarga Nabi atau keluarga sahabat mengadukan kesulitan ekonomi, sebagai jawabannya Rasulullah membacakan ayat Quran, wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan kepada keluargamu untuk salat dan bersabar atasnya. Memerintahkan salat bukan sekali dua kali, terus menerus. Kami tidak minta rezeki daripada kamu, kamilah memberikan rezeki kepada kamu, dan akibat yang baik bagi orang yang takwa. Jalan keluar daripada kesulitan ekonominya hadirin adalah perintahkan. Kalau kesulitan ekonomi itu dalam keluarga, gerakan semua ahli keluarga untuk sholat. Kalau kesulitan ekonomi itu ada di satu kampung, gerakan satu kampung untuk sholat semua, jangan ada yang tidak sholat. Kalau ekonomi itu rusak di satu negara, gerakan rakyat negara itu untuk sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bereskan masalah-masalahnya. Hadirin yang mulia, hari ini kita lupa, sibuk dalam memajukan perkara-perkara dunia, dilupakan. Sehingga di Indonesia ini hadirin mayoritas bukan golongan kecil tidak sholat hadirin yang mulia, tidak ke masjid, tidak taat kepada Allah. Mereka sibuk dalam perkara dagang, tani, industri dan sebagainya, tapi tidak penting kepada agama. Dalam hadis disebutkan hadirin, kesusahan-kesusahan yang datang kepada kita ini, di antaranya akibatnya ada yang tidak sholat. Kalau ada di satu kampung satu orang saja tidak sholat, dia membawa susah hidup kepada 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, dan 40 rumah ke belakang. Bukan mustahil kesulitan hidup yang dialami oleh kita ini dari akibat banyaknya yang tidak sholat. Kadang-kadang dalam rumah tangga kan sendiri ada yang tidak sholat. Maka ini usahakan hidup ikut kepada pedoman Quran, kepada nasihat Rasulullah SAW. Gerakan semua dalam rumah tangga kita sholat semuanya. Pasti ekonomi kita akan diperbaiki oleh Allah. Rumah tangga akan disejahterakan, dibahagiakan. Kebahagiaan manusia tidak bisa dibina dengan rumah yang bagus, pakaian yang indah, makanan yang enak tanpa agama hadirnya. Hanya dengan agama hidup akan bahagia. Kalau di Jakarta ini ada kata-kata, dia bilang gubuk derita.
karena tinggal di gubuk hidup menderita. Sebetulnya kata ulama, yang bikin menderita orang itu bukan gubuknya, tapi dosa-dosanya. Hadirnya Nabi Ibrahim dapat cobaan daripada Allah, dibakar oleh Namrud dalam api 40 hari 40 malam. Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api. Kondisi api lebih buruk daripada gubuk, tapi karena Nabi Ibrahim orang yang taat kepada Allah, di dalam api dibahagiakan. Hadirin yang mulia, bukan hanya tidak terbakar, tidak kepanasan, sejahtera, dapat makan, dapat minum. Ini contoh di Quran bahwa kalau kita taat kepada Allah, apakah kita kondisi kaya atau miskin, pasti dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dunia tidak paham atas perkara ini. Dulu untuk memperbaiki, memberikan paham kepada dunia perkara ini, kepada umat manusia, Allah utus nabi-nabi. Nabi demi nabi diberitahu bahwa kejayaan ada dalam taat kepada Allah, dalam agama. Sekarang setelah Rasulullah SAW wafat, tidak akan ada lagi nabi sampai hari kiamat. Tetapi nasihat ini, hak ini harus disampaikan. Siapa yang akan menyampaikan, memberitahu dunia bahwa taat kepada Allah itu sangat penting, mengamalkan agama itu sangat penting untuk manusia supaya bahagia. Nabi tidak ada lagi. Ini adalah menjadi tugas kita sekalian selaku umat Nabi Muhammad SAW. Ini umat bukan nabi, bukan rasul, tapi Allah muliakan, diberikan tugas kenabian. Allah berfirman dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebaik-baik umat yang ditugaskan ke tengah-tengah manusia, mengajak manusia berbuat baik dan mencegah mereka daripada berbuat mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.